Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan membedah jantung dari operasional kita melalui topik anatomi biaya industri. Kita tidak hanya akan bicara soal angka, tapi kita akan menggunakan kerangka kerja operasional untuk mendiagnosis mengapa pabrik kita belum mencapai titik profitabilitas dan efisiensi yang maksimal. Paradoks industri. Mari kita mulai dengan realistis yang pahit. Paradoks industri, seringkali kita terjebak dalam ilustrasi produktivitas. Workshop terlihat ramai, mesin menyala terus, operator lembur setiap hari. Kita merasa produktif, tapi kenyataannya keuntungan sangat kecil, bahkan marginnya negatif. Mengapa? Karena ada kebocoran finansial dan luas pemborosan yang tidak terlihat oleh mata kita sendiri. Kita harus mengubah cara pandang kita. Biaya bukan sekadar angka di atas kertas laporan akuntan. Bagi kita sebagai manajer dan engineer, biaya adalah cermin dari budaya kerja. Jika operator kurang disiplin, mesin jarang dirawat, atau setup mesin lambat, hasilnya adalah lonjakan biaya tak terduga. Singkatnya, sistem kerja Anda menentukan biaya Anda. Biaya tetap, fixed cost. Pilar pertama adalah biaya tetap. Ini adalah beban yang harus kita bayar, peduli setel mesin itu menyala atau mati, sewa gedung, gaji staf tetap, dan penyusutan mesin CNC masuk ke sini. Peringatan besarnya, jangan asal beli mesin mahal jika utilitasnya rendah. Itu hanya akan menciptakan tekanan struktural yang mencekik keuangan perusahaan. Biaya variabel, variable cost. Pilar kedua adalah biaya variabel. Biaya ini mengalir seiring aktivitas produksi. Semakin banyak Anda produksi, semakin besar biayanya. Namun, waspadalah pada pemborosan operasional, material yang terbuang, atau penggunaan listrik yang tidak efisien akan menggerus margin keuntungan Anda setiap harinya. Matriks diagnosis tetap versus variabel. Untuk mendiagnosis masalah, lihatlah matriks ini. Masalah utama biaya tetap adalah jika mesin idle, penganggur. Sedangkan masalah utama biaya variabel adalah barang reject atau material terbuang. Kita harus tahu di mana bocor kita agar menentukan obat yang tepat. Dinamika volume versus profitabilitas. Secara teori, ada yang namanya economies of scale. Semakin banyak unit yang diproduksi, porsi biaya tetap per unit akan menurun. Tapi ingat kuncinya adalah utilisasinya, kapasitas optimal. Industri skala besar harus fokus menjaga utilisasi agar beban investasi mesin yang mahal bisa berbayar lunas oleh volume produksi. Jebakan volume, the scaling trap. Hati-hati dengan jebakan volume. Banyak manajer mengejar produksi massal tanpa sistem kontrol kualitas yang kuat. Jika Anda produksi 10 unit dan ada reject 1, kerugiannya kecil. Tapi jika Anda produksi 10.000 unit dengan sistem yang rapuh, reject 5% saja sudah merupakan bencana finansial masif. Jangan perbesar skala kerugian Anda. Selanjutnya yaitu hidden cost, the industrial iceberg. Inilah musuh terbesar kita, the industrial iceberg. Biaya tetap dan variabel adalah puncak gunung es yang terlihat di laporan akuntansi. Tapi di bawah permukaan ada masa tersembunyi yang jauh lebih besar. Downtime, barang reject, pengerjaan ulang rework, waktu tunggu yang sia-sia, dan stok berlebih. Inilah pembunuh profit yang sebenarnya.
Budaya kerja, struktur biaya. Solusinya bukan hanya pada teknologi, tapi pada budaya kerja. Perhatikan grafiknya. Operator yang disiplin dan maintenance terjadwal secara otomatis akan melakukan downtime dan reward. Hasil akhirnya, biaya lembur bengkak akan hilang. Produktivitas adalah output maksimal dengan sumber daya paling efisien, bukan mesin jalan terus sampai lelah. Selanjutnya yaitu studi kasus, diagnosis, workshop, fabrikasi. Mari kita lihat studi kasus nyata. Sebuah bengkel terlihat sibuk tapi merugi. Mengapa? Ternyata ada tumpukan scrap material sisa yang menggunung mesin canggih. Sering diam menunggu setup dan operator lembur terus. Ini adalah gejala klinis dari sistem operasional yang sakit. Hasil bedah kasus dan analisis akar masalah. Setelah dibedah akar masalahnya ada 3. Lonjakan biaya variabel karena tidak ada perencanaan, beban biaya tetap yang terbuang karena mesin sering mati, dan hidden cost dari waktu tunggu. Solusi prioritasnya sederhana tapi vital. Jadwalkan maintenance, perbaiki SOP, setup mesin, dan monitor material sisa. Rantai efek kesalahan costing, kegagalan sistemik sering diawali dari kesalahan costing. Menjual terlalu murah demi volume, menerima semua order tanpa hitung-hitungan, hingga salah investasi mesin. Hasil akhirnya cash flow rusak. Ini adalah kegagalan sistemik akibat akumulasi kesalahan operasional yang dianggap remeh. Kesimpulan strategis. Sebagai penutup, ingatlah, efisiensi adalah keselamatan. Pemborosan kecil yang terus berulang adalah ancaman yang mematikan cash flow. Perusahaan yang mampu bertahan bukanlah yang memiliki mesin paling modern, melainkan yang paling disiplin dalam mengendalikan pemborosannya. Sekian, terima kasih.